Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jackson Simran Jurumbatu SPD, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 PPL 2, Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan Ilmu Eksakta Universitas Negeri Surabaya. Saya guru di SMA Negeri 1 Wengapu yang mengajar mata pelajaran matematika untuk kelas 11 dan 12. Mari simak video pembelajaran saya. Ya ala katawa ni atau kita dua sudah semua angkat masuk saya. Selamat pagi. Apa hari ini? Sudah lapar? Sudah dalam doa. Baik teman-teman semua dan Bapak Guru, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Berdoa dalam kami dalam surga. Terima kasih atas penyertaan dari pagi tadi hingga saat ini Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai belajar kemarin kita Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah apa yang kita belajar, apa yang kita pelajari dari Pak Guru menjadi berkat bagi kita dan menjadi ilmu tersendiri bagi kita. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Cek kehadiran kalian dulu ya. Adria, ada sakit? Sena, Muhammad Balole, Siprianus, Umbu Rafi, Aska, Rizkila, Cevan, Daniel, Amanda, Linda, Victor, Indra, Radit, Umbu Iman, Keren, Marhani, Afganis, Brian, Juan, Fiesta, Nur, Hania, Umuyaka, Marsal, Anjal Sarwas, Aulia, Abdullah, Facebook, Ananda, Anjeli, Jesse, Murni, Maharani, Mario, Marni, Grace. Jadi ada berapa orang yang sudah hadir hari ini? Ya, kita doakan teman-teman yang mungkin masih sakit, kita doakan supaya mereka bisa berkumpul bersama dan bisa belajar bersama kita. Nah, apakah sudah siap belajar semua dengan itu? Siap. Kalau sudah siap, tolong keluarkan semua buku-bukunya, pena, dan alat-alat lainnya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Ya, kita parkir. Ice breaking semangat. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Kita akan belajar tentang materi fungsi trigonometri. Nah, kita akan memperhatikan tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran adalah melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu memahami dan menentukan masalah yang berkaitan dengan fungsi trigonometri, yaitu ketepatan peserta didik dengan pemberian gambar grafik fungsi sinus dan menentukan nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periode dari grafik fungsi sinus dengan benar dengan menggunakan unsur penting fungsi sinus melalui penggunaan RKPD secara mandiri dan kelompok serta peserta didik mampu mempresentasikan dan menyajikan hasil diskusinya. Tujuan
Materi prasyaratnya adalah coba sebutkan sudut-sudut istimewa. Sudut berapa saja? 0 derajat, apa lagi? Derajat. Dan seterusnya 0 sampai dengan 360 derajat. Ya, materi kita kan tadi waktu sudah katakan bahwa kita akan belajar tentang fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan, yaitu pada grafik fungsi sin X. Silakan dibuka semua, ada ya, materinya dibuka semua supaya kita lihat bersama materi. Kita pada sehari-hari tentang hal yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan grafik fungsi. Mari kita sama. Di sini ada gambar apa saja? Arsitek. Satu-satu, silakan Murni. Ada gambar itu apa lagi? Ya. Setelah hari ada arsitek bangunan, terus ada teknik sipil, juga ada astronomi. Ini hal-hal yang berkaitan dengan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di teknik sipil itu biasanya seorang ahli yang mengukur tanah itu biasanya mereka menggunakan menentukan posisi ruang dimensi 3 dari permukaan bumi. Dan seorang insinyur teknik sipil juga mereka mengunjungi kekuatan bangunan dengan menggunakan apa ini? Menggunakan gelombang 2 getaran. Gelombang 2 getaran. Dan kita tahu pada gelombang itu akan menghasilkan satu bukit dan satu lembah. Nah, dari contoh itulah kita akan mempelajari tentang grafik fungsi sin pada pagi hari ini. Apa pembahasan yang pertama? Grafik fungsi trigonometri. Yang kedua, ada variabel fungsi. Berikut ada apa lagi? Trigonometri. Berikut. Ya, kita akan melihat kompetensi dasarnya di sini, menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Lalu kalian akan menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat dari perubahan pada konstanta pada fungsi y sama dengan a sin k dalam kurung x kurang lebih atau plus minus d kurang lebih d plus minus c. Pengertian fungsi trigonometri. Pengertian fungsi trigonometri. Ya, dan di dalam fungsi trigonometri itu juga ada apa? Nah, ini grafik fungsi trigonometrinya. Kita akan perhatikan tampak di sini grafik fungsi y sama dengan fungsi x.
tempat panel-panelnya. Kalian sudah harus tahu. Ya, saya sudah tahu panel-panelnya ya. Nah, ini ada contoh gambar grafik fungsi psikis ya. Setelah kita menemukan semua subjeknya sebagai ini dan dia adalah sebagai hasilnya atau pemain dan kreasi sendiri ya, akan dinyatakan dalam bentuk grafik psikis. Mari kita baca bersama grafik fungsi atau itu. Oke. Ya, kita masuki periode fungsi trigonometri. Apa itu periode fungsi trigonometri? Ini contoh umum ya. Contoh umum dari grafik. Yang pertama adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Kita mengambil 5 sudut yang lewat kiri supaya terwakilkan pada grafik kartesius misalnya. Nah, seandainya kita mengambil sudut 0 derajat, 90 derajat, 120, 270, 360, maka sudut ini kita substitusikan kepada grafik fungsi Y. Nah, jadi kalau Y nya sama dengan sin X, X-nya diganti 0 derajat, berarti Y-nya berapa? Sin 0 derajat, hasilnya adalah 0. Kalau diganti X-nya, Y-nya berapa? 0. Kalau di sini sudutnya 270 derajat, berarti sin 270 hasilnya 1. Kalau di sini 360 derajat, berapakah nilainya? Nah, kalau dinyatakan dalam bidang grafik kartesius ini, maka nilai dari 0 derajat tadi, ketika di sini 0 derajat, maka hasilnya 0. Letaknya di sini. Letaknya di sini. Kalau di sini 90 derajat, maka nilai Y-nya di atas sumbu X ya. Kan satu-satuan ya. Kalau di sini ketika X-nya 180 derajat, maka nilai Y-nya ada di titik 0 ya. Kalau di sini 270 derajat, berarti min 1 itu letaknya di mana? Di bawah sumbu X ya. Ya, di sini ya. Kalau di sini 360 derajat, berarti letaknya di mana? Di sumbu X juga ya. Maka kita akan menghubungkan titik-titik ini menjadi sebuah gelombang, sehingga ketika dikatakan gelombang apabila ada satu puncak dan satu lembah ya. Ini bentuk umum dari grafik sin Y. Nah, sini ada rumusnya. Yang pertama, Y sama dengan A sin dalam huruf X plus minus theta. Ya, yang mana keterangannya di sini? Kalau A berarti amplitudo atau ketinggian grafik. Ketinggian grafik kita cuma lihat di sini. Ketinggian grafik ya. Kalau di titik 90 derajat ini namanya amplitudo untuk ketinggian. Kalau di sini di bawahnya adalah untuk kedalamannya. Ini namanya amplitudo ya. Lalu kalau K itu menyatakan banyak gelombang ya. Terus ada nilai maksimum. Nilai maksimum itu mutlakan sama dengan J. Nilai minimum mutlakan sama dengan J. Jadi nilai maksimum atau nilai tertinggi. Nilai tertingginya berapa kira-kira? Ya, 1 ya. Nilai terendahnya atau nilai minimum? 1. Nah, kalau periode itu adalah 360 derajat dibagi dengan K.
dengan K atau 2pi per 2 ya. Ya, masih ingat 2pi? Bisa isi ya. Kan 2pi dibagi dengan K atau 2. Dengan K ya. Atau 2 kali 180. Seperti itu ya. Kalau min theta, graf digeser ke kanan sejauh theta. Jadi dia bersifat horizontal atau berhubungan dengan sumbu X. Kalau positif C, grafik digeser ke atas sejauh C. Kalau min C, berarti grafik digeser ke bawah sejauh C. Jadi dia vertikal ya, berhubungan dengan sumbu Y. Ya, jadi sudah nampak jelas tadi dari contoh grafik sin X-nya adalah kita akan mempelajari tentang apa saja dari grafik itu. Apa? Nilai maksimum, apa lagi? Nilai minimum, apa lagi? Periode dan amplitude. Ya. Jadi satu gelombang dulu seperti itu ya. Tapi di sini ada pertanyaan. Buku cetak tersebut silakan dibuka halaman 240. Berapa? Halaman 247. Eksplorasi menggambar grafik Y. Itu sin X. Silakan fokus pada buku paket. Nah, di sini juga Bapak akan bagikan LKPD ya. Pelajaran discovery learning ya. Silakan perhatikan buku cetak dan LKPD-nya masing-masing. Nah, bagaimana sebentar kalian akan menemukan konsep informasi baru, bagaimana kalian berdiskusi eksplor dengan teman-teman, lalu sebentar kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, silakan masing-masing fokus dulu pada cetak. Silakan untuk kelompok ya, sesuai dengan nama-nama yang sudah ditentukan. LKPD-nya silakan mulai mengisi LKPD-nya ya, mengumpulkan informasi, diskusi, nanti akan presentasi kelompok.
Apa ini? Setengah, seperdua dari maksimum. Amplitude-nya? Periode? Karena satu buku satu Sekolah lah. Dalam periode P sama dengan berapa? 2 Pi per K atau berarti dengan 1,360 derajat. ya. Kalau min ketemu min berarti dia jadi min kalau min ketemu min kalau ketemu jadi positif ya, dari positif. Nah 0,5 ditambah 0,5 berapa? 1. Nah 1 itu dibagi 2 lagi. 1 dibagi 2 berapa? Ah betul. Jadi amplitudenya berapa? Iya betul. Lanjut. Periode. Jadi itu ada punya nilai maksimum berarti Periode itu kan kalau di sini dari sini kan sampai di sini, periode itu sama dengan 0 sampai 360 derajat. Kalau dalam bentuk grafik gelombang begini, itu dengan mudah menentukan mana nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya adalah di 0,5. Nilai minimumnya min 0,5 di sini kan? Terus amplitudenya? Amplitude itu hasil dari Setengah dari nilai max setengah dari nilai max kurang nilai min. berarti Jadi min 0,5 kurang min 0,5 ya 0,5. bagi Hasilnya per berapa? 2. Jadi 1/2 diubah desimal jadi 0,5. 0,5 ya. Terus periodenya bisa menentukan sini ada ini sini adalah sebagai apa? K itu menyatakan banyaknya gelombang. C itu adalah konstan. Seperti ini itu kita menggunakan satu nilai max dengan 2 harga mutlak A sama C. A-nya berapa? C-nya berapa? Nanti ada mutlak 1 berapa? 1 sama dengan 2. Nilai nilai max kurang nanti 1/2 nilai maxnya berapa tadi? 2 minus periodenya berarti 360 derajat dibagi panjang berapa? Ya, kita bentuk sama dengan nanti
Baik, setelah pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin meminta perwakilan dua siswa untuk berefleksi. Apakah ada yang siap untuk berefleksi? Saya betul. Silakan Ryan. Siapa lagi? Saya belum. Ya, silakan. Rizky. Baik, untuk refleksi hari ini menurut saya sangat seru dan juga sangat baik dan juga gembira, karena tadi di penjelasannya Pak Guru telah mengajarkan bagaimana cara mencari nilai maksimum, nilai minimum, banyak gelombang dan juga periode. Sekian dari refleksi dari saya, terima kasih. Baik, untuk refleksi menurut saya pembelajaran mengenai trigonometri sangat menyenangkan karena kita mudah mengerti dan mudah memahami karena didukung dengan kelompok serta kerja kelompok dan ice breaking yang menyenangkan yang membuat kita semakin berpikir lagi. Mungkin Ya, tepuk tangan untuk setelah berefleksi, Pak Guru juga ingin meminta satu siswa untuk memberikan sebuah kesimpulan dari pembelajaran untuk hari ini. Raya. saya Pak Guru. Jadi baik, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai hasil pembelajaran kami semua pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kami semua belajar mengenai fungsi trigonometri, tepatnya pada grafik Y sama dengan sin X. Nah, dalam fungsi trigonometri ini kami semua belajar mengenai rumus, cara mencari amplitudo, cara mencari nilai maksimal, nilai minimal, serta cara mencari periode. Nah, sedangkan kalau kita melihat ya, ternyata fungsi trigonometri itu juga ada loh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti gelombang sinyal, bukit, dan juga lembah. Nah, adapun rumus dalam mencari fungsi trigonometri itu adalah A sin K, X plus minus B, X plus minus C. Nah, kalau untuk mencari periodenya itu berarti nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal dibagi dengan 2. Nah, untuk perasaan saya setelah mendapatkan pembelajaran pada pagi hari ini tentunya sama dengan teman-teman yang telah merefleksikan pada proses pembelajaran hari ini. Saya sangat senang karena mendapatkan pembelajaran baru serta pengetahuan yang tidak saya ketahui sebelumnya. Mungkin sekian saja kesimpulan dari saya. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Baik, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Saya meminta satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Mari mengambil sikap doa. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Afgan, tepuk tangan untuk kegiatan ini. Pembelajaran kita untuk hari ini. Minggu berikut kita akan masuk pada materi grafik fungsi cos X. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.